Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Faira Arnandalungio dari kelas 11 Akuntansi 1 nomor absen 18. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, program rencana pembangunan daerah. Yang kedua, struktur anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, siklus anggaran pendapatan belanja daerah. Dan yang keempat, struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Yang akan kita bahas pertama yaitu program rencana pembangunan daerah. Yang pertama ada pengertian umum. A. Peraturan kepala daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. B. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. C. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Yang D. Rencana pembangunan tahunan daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. E. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. F. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. G. Kebijakan umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang didasarinya untuk periode 1 tahun. H. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. I. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 1 tahun anggaran yang bersangkutan. J. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. K. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. L. Badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. M. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. N. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi atau daerah kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJM adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau RPTD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Yang ketiga ada Kebijakan Umum APBD atau KUA. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Selanjutnya yang keempat ada prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Yang kelima, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja tidak langsung dan belanja langsung, program, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dan yang terakhir, keenam, rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA PPKD. Adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. Selanjutnya yaitu anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah fungsi-fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, ada fungsi alokasi, merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya ada siklus APBD. Yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). A. Pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelolaan keuangan daerah. Keempat, sekretariat daerah. Yang kelima, kepala daerah. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. 1. Kebijakan umum APBD. 2. Nota kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Nota kesepakatan PPAS. 5. Rencana kerja dan anggaran. C. Proses penyusunan RAPBD. 1. Penyusunan kebijakan umum APBD. 2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. 3. Penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPB. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Yang kelima, penyiaran RAPBD. Yang kedua, pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. A. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, sekretariat daerah. Yang kelima, kepala daerah. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang ketujuh, gubernur atau Mendagri. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumennya yaitu RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran. C. Proses pengesahan RAPBD. Yang pertama, pembahasan RAPBD. Yang kedua, evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang ketiga, penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang keempat, pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang kelima, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Yang keenam, penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan pendapatan. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. 1. Bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, bendahara umum daerah atau BUD. Yang kelima, kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. B. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan, yaitu meliputi surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, surat tanda tes setoran, dan surat tanda bukti pembayaran. C. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan. Yang keempat, pelaksanaan belanja. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja.
Yang pertama, tim anggaran pemerintah daerah. Yang kedua, satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang keempat, bendahara pengeluaran. Yang kelima, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang keenam, pengguna anggaran. Yang ketujuh, kuasa pengguna anggaran. Yang kedelapan, bendahara umum daerah. Yang kesembilan, kuasa bendahara umum daerah. Dan yang terakhir, sekretariat daerah. B. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. C. Proses pelaksanaan belanja. Yang pertama, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, penerbitan surat penyediaan dana. Yang keempat, pengajuan surat permintaan pembayaran. Yang kelima, penerbitan surat perintah membayar. Yang keenam, penerbitan surat perintah pencairan dana. Yang ketujuh, pembelanjaan dana. Yang kedelapan, penerbitan laporan pertanggungjawaban. Yang kelima, ada pertanggungjawaban APBD. A. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Yang pertama, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang ketiga, pengguna anggaran. Yang keempat, fungsi akuntansi SKPD. Yang kelima, sekretariat daerah. Yang keenam, kepala daerah. Yang ketujuh, badan pemeriksa keuangan. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu keempat, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Berikutnya yang keenam, pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas, yaitu ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, ada pengawasan preventif dan pengawasan represif. Yang C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan, ada pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. D. Pengawas berdasarkan jarak pengawasan, ada pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Selanjutnya yaitu struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Berikut adalah kode LRA, kode LO, dan nama-namanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.